Salam adik-adik semua, selamat minggu. Gimana kabarnya? Sehat kan? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat satu pujian kita. Tuhan Yesus itu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesehatan, napas dan kehidupan ya Tuhan. Dan juga Engkau telah mengizinkan kami Tuhan boleh mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tetap mempersatukan kami dari kasih-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan siap untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus penebus dosa kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita baca ayat emas kita ya. Diambil dari Ayub 42 ayat 2. Sekali lagi Ayub 42 ayat 2. Abang bacakan ya. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Sekali lagi adik-adik, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Amin. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami gagah. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami terberkati. Karena kehebatan-Mu Tuhan, kami selalu bersuka cita. Biarlah kami memuji Engkau dalam setiap nafas kehidupan.
Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang melimpah di dalam hidup kami setiap hari. Allah yang Maha Kudus, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar kami dapat membalas kebaikan-Mu dalam tingkah laku dan perbuatan kami yang akan menyenangkan-Mu dan sesama kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menciptakan dan menjadikan aku bagian dari dunia ini. Kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan, dan terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan pembesar kami. Kini aku Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita ada masalah, ketika kita ada beban hidup kita, ketika kita hilang jalan kita, ingat adik-adik, firman Tuhanlah yang menjadi pedoman di dalam hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita. Kita angkat satu pujian kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku waktu ku bimbang.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kami hingga saat ini Bapa. Bapa di dalam surga, kami tadi sudah bernyanyi Tuhan, memuji memuliakan namamu Tuhan. Kami juga sudah berdoa dan kami sudah membaca firman-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mempelajari sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, agar firman yang kami pelajari boleh kami mengerti, kami pahami, dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah jadi shalom lagi adik-adik. Ya. Kita di sini berdua ya adik-adik ya, ada Ibu Tika, ada Ibu Siontua Montinur. Hari ini kita akan membagikan tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran. Nah tapi sebelum kita berbicara atau membaca firman Tuhan, kita mau sapa-sapa dulu nih Bu. Udah lama ini adik-adik kita ini gak kita sapa ya. Kita mulai dari kelas yang paling kecil, kelas balita. Ayo kita sapa yuk Bu. Hai kelas balita, apa kabarnya? Mereka sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Kemudian kelas kecil juga. Ayo kelas kecil, apa kabarnya? Sehat. Mereka juga sehat juga, puji Tuhan. Amin. Kelas besar juga. Ayo kelas besar, apa kabar kelas besar? Iya, sehat. Baik juga, sehat. Puji Tuhan. Sekarang kelas remaja ini, abang-abang yang ganteng-ganteng, kakak-kakak yang cantik, apa kabar semua? Sehat? Pasti sehat. Terima kasih buat Tuhan. Nah jadi sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ayo ambil Alkitabnya. Ya kita baca bersama ya Dek ya. Ayo Ibu juga ya, kita baca sama-sama. Firman kita diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai ayat 22. Udah dapat semua? Nah, kalau ayo sudah dibuka dapat, adik-adik semua yuk Alkitabnya. ayo kita baca ya. Kita baca bersama-sama dan tidak buru-buru. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Ayo bersama-sama kita. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semakin semalaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut
di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Terima kasih. Itu firman kita hari ini, Bu. Oh, firman bagaimana Bagaimana Israel berjalan melihat mujizat yang besar, laut yang luas itu Itu ya terbelah. ceritanya. Waktu itu kejadiannya mereka itu sedang berusaha meninggalkan kota Mesir. Aneh ya Bu ya. Orang Israel kok datang ke Di Mesir Mesir. ya? Kenapa di Mesir? Ayo coba ada ceritanya mungkin ini Bu. Ayo coba Ibu cerita dulu. Ceritanya begini, kenapa orang Israel itu ada di Mesir? Nah, ceritanya begini, suatu ketika terjadilah musim kelaparan di Israel. Lalu mereka bersaudara bertanya, kita sudah habis ke makanan ya? Lalu kemana kita cari makanan ini? Kemana kita cari makanan? Kemana ya? Kota mana? Oh, ada sebuah kota yang bernama Mesir. Mereka itu adalah orang-orang yang suka menabung. Jadi di sana berlimpah dengan makanan karena mereka itu rajin bekerja. Selama 7 tahun mereka bekerja dan mendapat panen yang banyak. Mereka menabung sehingga masa kelaparan 7 tahun kemudian mereka tidak berkekurangan. Mereka penuh dengan kelimpahan. Laginya Bu, ada saudaranya di sana bernama Yusuf. Oh, ayo kita pergi ke Mesir. Di sana kita akan mendapat makanan. Karena adik kita di sana adalah seorang pemimpin di negara Mesir. Kalau ke sana kita pastilah kita tidak kekurangan makanan. Lalu berangkatlah orang Israel ke tanah Mesir. Maka berangkat mereka sebanyak 70 orang bersama ayah-ayah dan ibu dan saudara-saudaranya. 70 orang 70 yang orang. banyak. Satu bus itu. Iya, kalau sekarang. Kalau dulu mereka jalan kaki loh, Bu. Jalan kaki. Jalan kaki. Terus sampailah mereka di Mesir. Disitulah mereka tinggal. Setelah mereka sampai di Mesir, di sana mereka disambut oleh adiknya bernama saudaranya bernama Yusuf. Yusuf. Dan di sana mereka juga sangat dihormati Iya, kan Bu? dihormati, Karena Yusuf di sana itu sebagai raja kedua ya Bu ya. Petinggi di istana. Petinggi dia adik-adik di sana. Dan setelah mereka sampai di sana, mereka akhirnya tidak kelaparan. Mereka diperlakukan dengan baik oleh saudaranya Yusuf sampai nanti akhirnya Yusuf meninggal. Iya. Setelah Yusuf meninggal, terjadilah perubahan di Mesir. Orang-orang Israel tidak lagi orang-orang Mesir tidak lagi memandang orang Israel. Orang Israel dijadikan budak di sana kan Bu ya. Iya. Mereka dijadikan budak. Tapi walaupun begitu, Tuhan tetap memberkati orang Israel. Mereka bertumbuh semakin banyak. Ternyata pertumbuhan ini membuat orang-orang Mesir ketakutan. Iya. Sampai mereka melakukan peraturan apa peraturannya itu? Ada Bu? peraturan. Siapa anak laki-laki dari orang Israel harus dibuang ke Sungai Nil dan dibunuh. Supaya apa, Bu? Supaya orang Israel tidak tidak bertambah. Iya betul. Terus akhirnya pada saat itulah Musa. lahir. Ayo, Musa itu tahu adik-adik Musa ya? Tahu tuh Musa itu. Musa yang sangat takut kepada Tuhan, Iya. setia dan jujur. Musa itu lahirlah pada waktu itu karena orang tuanya tahu bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh, maka ibunya Musa, keluarganya Musa sepakat Untuk menyembunyikan Musa. Iya, menyembunyikan Musa. Terus gimana ceritanya Bu? Musa itu disembunyikan. Sembunyikan dia di tepi sungai bersama kakak dan ibunya. Lalu putri raja datang ke sungai untuk mandi. Pas mandi ya. Pas mandi dilihatlah seorang anak di dalam keranjang menangis-nangis, yaitu Musa. Loh, anak siapa ini? Gitu. Anak siapa ini? Dibawalah si Musa ke istana. Dirawat oleh siapa? Putri Firaun. Berarti dia jadi orang istana ya Bu Di ya? istana dia pandai, dia pintar. Itulah Musa.
Musa ceritanya. Maka disitulah Musa dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi umat Israel. Iya, dan pada waktu itu orang Israel memang sudah berseru-seru kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka dijadikan budak. Mereka itu orang yang tidak berharga. Akhirnya mereka minta, Tuhan tolong lepaskan kami. Dan Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin orang Israel. Iya kan, bukan? Tuhan memerintahkan Israel memerintahkan Musa agar membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, yang pertama, Bu, si Musa datang menjumpai Firaun. Dia bilang, Firaun, kami mau keluar. Ini bukan tempat kami. Tapi Firaun bagaimana, Bu? Firaun tidak mengasih. Siapa nanti yang suruh untuk dipekerjakan di kebunku? Itu tidak dikasih loh, Bu. Terus cemana? Kenapa bisa keluar? Cemana caranya Tuhan bikin? Tuhan, sama Musa bikin. Tuhan memanggil Musa. Ayo Musa, kau harus bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Akan kutunjukkan kepadamu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nanti di sana kau akan bahagia, katanya. Lalu Musa juga takut dia kepada Firaun. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Oh Musa, kau tidak perlu takut. Aku akan bantu engkau." Maka Tuhan mengadakan apa, Bu? Tulah. Berapa tulah, Bu? 10 saya rasa tulah ya. 10 tulah yang Tuhan buat supaya orang Mesir mengizinkan Israel keluar dari tanah Mesir. Tulahnya apa aja itu, Bu? Yang pertama tulah itu, Bu. Ya, apa tadi ya? Setelah Musa menghadap Firaun dan tidak memberi mereka berangkat, apa diadakan Tuhan? Ada 10 Ada tulah. Iya. Yang pertama itu air menjadi darah. Air menjadi darah loh, Bu. Ngerinya. Kalau air jadi darah bau minum ya. baunya Minum itu. apa kita ya? Darah merah-merah. Toh juga enggak diberikan loh, Bu. Enggak dikasih juga. Enggak dikasih. Lalu ada yang kedua yaitu apa? Kata semua di mana-mana kata. Kodok kan yang lompat-lompat itu kan. Enggak juga dikasih, Bu. Enggak dikasih juga. Lalu nyamuk di mana-mana. Sedang sakit demam berdarah itu digigit nyamuk, sakit malaria. Enggak juga dikasih sama Firaun. Iya. Lalu apa lagi dikatakan Tuhan kepada Musa itu? Dijadikanlah lalat pikat di mana-mana lalat. Joroknya lalat itu. Lalat semua loh, Bu. Lalat binatang jorok itu. Dan setelah itu apa lagi? Enggak dikasih juga loh. Enggak dikasih juga. Dikasih. Sampai 10 kali. Iya, sampai itu yang kelima itu apa tadi? Itu lalat tadi. ya lalat ya. Baru yang keenam itu penyakit sampar. Penyakit sampar. Seperti baru-baru ini ada itu yang pinahan-pinahan itu. Yang babi itu yang mati. Yang dibuang ke mati sungai semua tadi. iya. Terjadilah penyakit sampar pada ternak. Juga tidak dikasih juga. Tidak dikasih juga. Lalu yang keberapa lagi? Apa lagi? Bara. Di situ bara itu apa nih? Semua gatal ya. Ih, joroknya. Bukan orang aja yang bisulan, Robo. Jadi semua binatang juga. Iya, bisul di mana-mana bisul. Ngeri. Terus nggak dikasih juga. Nggak dikasih juga. Ih, bandel orang Mesir ini ya. Setelah itu apa lagi dilakukan? Apa lagi? Hujan es loh. Hujan es. Hujan es itu. Kalau besar-besar esnya kayak mana? Sakit kepala, sakit. Ih, sedangkan kecil sakit dingin lagi ya. Nggak dikasih juga. Nggak dikasih juga. Iya. Baru setelah itu apa yang dilakukan? Belalang. Di mana-mana belalang. Adik-adik nggak tahu nih belalang ini, Bu, cemana bentuknya ya. Kalau belalang ini semua daun-daun dimakan nih. Jadi betul. tidak ada sayur kita. Iya. Kita tidak punya sayur. Baru setelah itu belalang apa lagi? Gelap gulita. Gelap. Tidak ada terang. Adapun pasang listrik tidak terang. Gelap gulita. Dan setelah itu yang ke-10 apa? Yang ke-10 itu yang coba. Setiap anak sulung dari orang Mesir mati kan? Ngeri juga ya, ngeri. Maka takut. Ini yang bikin orang Israel, orang yang Mesir itu baru kapok kan, bukan? Kapok orang itu ya, Bu. Iya. Udah, pulangkan itu. Iya. Israel. Akhirnya setelah Tuhan memberikan tulah yang ke-10 bahwa setiap anak sulung orang Mesir meninggal, Firaun
Udah pergilah kalian pergi, begitu katanya. Iya. Nah itulah di firman kita hari ini itu di adik-adik ya. Akhirnya Firaun menyerah, dia suruh Musa bawa itu orang Israel, tinggalkan Mesir itu, kami tidak perlu sama kalian. Berangkatlah mereka itu ya Bu ya, jalan rame. Ternyata ketika sampai di jalan orang Mesir Sudah datang lagi. nggak ikhlas. Firaun menyesal dia. Nggak bisa. Kalau orang Israel nanti sudah pergi, siapa yang ngerjakan ladang? Siapa yang menggiling gandum? Siapa yang bersihkan semua? Karena tadi dibilang ya adik-adik bahwa orang Israel itu adalah budak, adalah pekerja. Akhirnya mereka mengejar, dikumpulkanlah pasukan sebanyak-banyaknya. Pakai berkuda lagi Bu. Pakai Pasukan berkuda. Iya. Pasukan berkuda untuk mengejar orang Israel supaya mereka kembali ke Mesir. Sementara orang Israel sudah bersyukur, terima kasih Tuhan kami sudah keluar. Nah ternyata waktu itu mereka dikejar dan mereka juga sedang berjalan. Nah terjadilah bacaan kita tadi adik-adik. Setelah mereka berlari, di depan ada laut merah. Laut merah atau laut Teberau. Di belakang pasukan Firaun mengejar mereka. Jadilah istilah mundur kena, maju kena. Maju terhambat laut merah, di belakang dikejar oleh pasukan Mesir. Wah mereka bingung adik-adik. Mereka nggak mau juga jadi budak. Ini laut merah harus diberangi. Kalau nyebrang laut merah itu pakai kapal berapa tahun ya? Kapalnya nggak ada. Tapi mereka harus nyebrang. Mereka tidak mau mundur. Karena Tuhan sudah perintahkan. Jadi mereka terbang mungkin Bu? Nggak terbang. Atau bikin rakit cepat-cepat? Nggak sempat. Atau ada kuda terbang? Nggak ada kuda terbang. Jadi bagaimana mereka menyeberangnya? Coba dengar adik-adik juga semua kita ya. Iya. Bagaimana Musa menyeberang laut? Naik kuda? Tidak. Naik pesawat? Tidak. Naik kapal? Tidak. Naik kapal selam? Enggak. Jadi bagaimana? Iya. Coba kita dengarkan lagunya 1, 2, iya. Tuhan berikan angin yang deras hingga terbelah laut yang luas, supaya jalan yang kering nampak dan Musa pun menyeberang. Wih ajaib. Pakai apa? Pakai tongkat. Pakai tongkat ini seperti ini Iya, gambarnya. Seperti ini gambarnya adik-adik. Waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada kapal selam, tidak ada kuda terbang, tapi Musa berdoa. Semalaman dia berdoa, dia angkat tongkatnya ya Bu ya. Dia angkat tongkatnya, terjadilah keajaiban. Laut merah terbelah dan mereka berjalan. Seperti ini mereka berjalan di sampingnya ada ikan-ikan di akuarium. Kayak di akuarium Iya, kayak mereka ya Bu, ini ya? juga ada ikannya. Iya, ada ikan paus. Mereka berjalan nampak ikan paus. Ada ikan di kiri, Nah. ikan di kanan. Ajaib ya Bu ya. Ajaib. Laut merah terbelah menjadi 2. Orang Israel jalan. Orang Mesir tetap ngejar kan Bu? Dikejar. Mereka nggak tahu. Mereka tahu orang itu jalan juga kok. Tapi Tuhan pimpin mereka. Nah jadi mereka tadi kan lari tuh. Melewati jalan yang kering di laut itu. Setelah mereka sampai semua di seberang, pasukan Israel masih di tengah kan Bu? Iya. Tuhan kembali membuat laut menjadi Bersatu. Orang Israel selamat, orang Mesir Masuk laut, masuk laut merah dan mereka mati semua pada waktu itu. Itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan itu hebat. Dia menyelamatkan orang Israel pada waktu itu dari kejaran orang Mesir. Itu tandanya Tuhan dahsyat. Tuhan itu hebat. Gimana nyanyi? Kita nyanyi ya. Coba kita nyanyi lagi. Besar. Kuat
kejaran orang Mesir karena pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, Israel yang dulu itu ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang disembah oleh orang Israel dulu adalah Tuhan yang sama ya adik-adik ya. Kita juga sekarang kalau dalam permasalahan kita juga dalam ketakutan sering Bu. Iya. Apalagi nih anak-anak yang baru siap ujian, takut nggak naik kelas, takut nggak ranking. Apalagi sekarang ini kan Ada masih penyakit. wabah virus corona, semuanya takut. Belum ada obatnya, belum ketemu vaksinnya. Apa yang kita lakukan? Tapi jangan takut. Iya. Seperti Musa tidak takut di depan Laut Merah, di belakang pasukan Firaun, dia berseru kepada Tuhan. Iya. Adik-adik dan kita juga harus berseru kepada Tuhan melalui doa. Doa. Karena dikatakan bersama Sama Tuhan kita pasti menang. Jadi adik-adik kita tetap berdoa. Doakan bahwa supaya virus corona ini dapat berakhir. Karena kita sudah rindu untuk datang ke Iya. gereja Bersama, bersama-sama, pergi ke sekolah, bermain-main, berjalan-jalan. Jangan takut ya adik-adik ya. Tuhan adalah jalan. Caranya gimana? Berdoa. Doa, iya. Berdoa sama kayak Musa, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan buka jalan ya. Jadi adik-adik jangan takut. Kita berdoa, kita beribadah, kita baca firman, maka kita akan menang dari segala permasalahan ini. Begitu kan Ibu kan? Iya. Jadi karena Allah itu adalah Tuhan yang Tuhan hebat. yang hebat. Allah itu adalah jalan. Dia jalan. Jangan tanya sama orang lain tapi tanya sama Tuhan. Seperti lagunya, kita harus jalan bersama. Jalan bersama. Iya. Ayo adik-adik kita semua nyanyikan. Jalan bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bersama Tuhan kita pasti menang. Bersama Tuhan lakukan doa, baca firman Tuhan dan yang lainnya. Amin. Kita Amin. bikin doa. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kita dengar firman, sudah dengar firman. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Biarlah kami tetap berjalan bersama-Mu sehingga kami tetap menang ya Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Dan kami juga mohon keampunan segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selesai cerita kita Bu? Sudah. Tinggal kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Aduh, Bu. Adik-adik, gimana firman Tuhan kita tadi? Mantap kan? Luar biasa kan? Melalui firman Tuhan kita tadi, iman kita semakin bertumbuh, makin berkembang, dan percaya akan Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita 3 kantong. Oke adik-adik, kita mengumpulkan persembahan sambil kita angkat satu pujian kita, yaitu di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang maha limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan,
hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah melimpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik semuanya, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah dan kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan akan memberkatinya agar dipakai untuk memberitakan firman-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati orang tua kami, beri kesehatan, beri rezeki yang banyak, sehingga kami semakin banyak memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan Allah kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kiranya pada minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.